Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya mau mereaksi ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau mereaksi Pak Amin Rais ini. Setelah 25 tahun reformasi, titik 2 Indonesia memasuki krisis eksistensial. Apa ini eksistensial? 14.000 yang nonton 2 hari yang lalu, saya baru lihat ya. Eksistensial. Wah, punya banyak ya. Mohon maaf ya Pak Amin, saya pakai peci, nggak pakai peci hitam tapi pakai topi merah supaya kelihatan muda. Mr. Professor Amin Rais, I'm 20 years old now. Cok serius-serius saya. Iki isi dia apa toh? Bismillahirrahmanirrahim. Segedein aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Volumenya kurang kenceng ya. Apa audionya Pak Amin Raisnya? Partai Umat 24 Pak. Wah, bukunya banyak. Buku apa sih ini? Tafsir apa? Tafsir At-Tabari. Sejarah ya. Ini apa lagi? Apa ini? Dolalah. Apa ini? Enggak tahu. Raisu aku bahasa Arab ya. Siapa enggak kelihatan nih? Inna wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maaf. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jadi judul video ini adalah setelah 25 tahun reformasi, Indonesia memasuki krisis eksistensial. Krisis eksistensial apa maksudnya ya? Yang kita dengar kalau eksistensial itu kita terkenang sama filsuf Prancis itu Jean-Paul Sartre ya. Aku tapi nggak ngerti maksudnya itu. Yang kita tahu Pak Amin Rais adalah bapak reformasi karena dia yang mendorong terjadinya proses suksesi 2 pintu yang dulu sering dia tulis di resonansinya Republika, Koran Republika. Ya. Jadi pada 21 Mei kemarin, proses reformasi yang mengagendakan 4 hal sudah berlangsung selama persis 25 tahun. Jadi 4 agenda reformasi itu adalah: pertama, melakukan penyempurnaan konstitusi kita, yakni dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melewati 4 tahapan. Kemudian yang kedua itu menghadiri Presiden Soeharto beserta para kroninya. Tapi sebelum saya jadi Ketua MPR, saya mengatakan tidak adil kalau semua kesalahan politik Pak Harto dibebankan kepada Pak Harto sendirian saja. Nah, 1.000 anggota MPR yang menjadi yes man dan yes woman juga harus bertanggung jawab. Karena mengapa? Karena siapapun orangnya, kalau ada 1.000 orang dalam lembaga tertinggi selalu aklamasi, memuja-muji dan mengkutus individukan seseorang, maka orang itu akhirnya teryakinkan, ya saya memang hebat. Jadi ini bisa kita pahami. Itu yang terjadi sekarang bukan ya. Nabi, bukan Rasul, Yes, bukan man. wali dan lain-lainnya. Manusia biasa seperti kita. Orang-orang di Jadi sekitar saya kira Pak Jokowi itu adalah yes man atau yes woman ya. Tiap 5 tahun dipaksa maju lagi, ya maka Pak Harto maju lagi. Sampai 6 kali itu. Yang 6 kali keempat 5. itu menghapuskan trifungsi ABRI. ABRI.
Kemudian agenda berikutnya lagi, Dui fungsi ABRI sekarang mulai dui fungsi polisi. Wah, negara polisi lebih berbahaya dibanding yang 25 tahun yang lalu. akhiri sentralisasi kekuasaan. Ada lagi sekarang istilah polisi RW. Wah, lebih mengerikan itu. Pemerintahan pusat lewat otonomi daerah. Dari samping itu juga dikaitkan dengan agenda reformasi adalah penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional. Saudaraku, 3,5 bulan lagi pada 17 Agustus nanti Republik Indonesia sudah berusia 78 tahun. Usia yang cukup matang bagi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Tetapi tidak berlebihan kalau saya katakan krisis yang kita alami sekarang bersifat krisis eksistensial dan multidimensional. Artinya eksistensi kita, keberadaan kita sebagai bangsa memang bisa teruji sangat berat, sehingga ini harus kita pahami bersama-sama secara benar-benar. Jadi kata-kata krisis eksistensial itu bukan berlebihan. Nah, sementara itu sejauh yang saya baca dan saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis oleh sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi. Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang diterbitkan pada Desember 2001, jadi 2 tahun yang lalu. Nah, ada 8 tokoh bangsa, yaitu 2021 Hartono, Insya Almarhumah, dan Profesor Dr. Satrio B. Yudono, lantas Dr. Nono Anwar Makarim, kemudian Mr. Pri Notowidikto, ini Mr. Indirekten ya. Kemudian Mr. Heru Prasetyo, ini Mr. Indirekten juga ya. Kemudian Profesor Dr. Emil Salim dan Profesor Dr. Yuwono Sudarsono, dan yang ke-8 adalah Mr. Franz Winata. Nah, dokumen sangat penting, berbobot dan cukup komprehensif ini sebanyak 100. Dr. Yuwono Sudarsono saya pernah 2 kali ya wawancara di kompleks UI di Ciputat, di rumahnya Pak Profesor Dr. Yuwono Sudarsono tentang Palestina. 14 halaman. Berapa? 100? Dan saya angkat saripatinya. Berapa halaman? Halaman. Komprehensif ini sebanyak 114 halaman. 114 halaman. Dan saya angkat saripatinya dalam kesempatan ini. Jadi Anda bisa mendownload dari Google 144 halaman yang sangat komprehensif dan juga sangat atraktif, kemudian membawa kita kepada pemikiran yang luas, bukan sekedar beberapa kalimat, tapi sangat luas sekali tinjauannya itu. Di mana? Nah, sebagian tokoh bangsa yang saya katakan tadi itu bekerja sama dengan the World Bank, kemudian UNDP, United Nations Development Program, dan ADB, the Asian Development Bank. Karena itu dokumen ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris supaya dapat diketahui oleh masyarakat internasional. Nah, dalam analisa dokumen ini, yang pertama, korupsi di Indonesia sudah bersifat state capture, sudah dicengkeram oleh negara dan diproteksi oleh negara, sehingga sangat sulit membongkar dan mengalahkannya. State capture. Jadi istilahnya itu, the corruption has been entrenched. Itu sudah dipagari sungguh-sungguh, sehingga kekuatan yang akan membongkar korupsi itu memang seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah. Ketika sampai di pengadilan, kasus-kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tidak ada shaming culture, budaya yang mempermalukan para koruptor, sehingga